dari nenek moyang lagi lah ya. Dan pesta menuai memang kalau di Sabah ada 30-31 di Sarawak 1-2 hari bulan Jun. Dan memang tujuan kita untuk bersyukur, cuma banyak yang terpesong sudah macam-macam ya, yang sebab itu saya mungkin baru sekali saya ikut di home perpesan sana beberapa tahun. Saya nggak dari 10 tahun dulu. Sebab macam kurang sesuai lah dengan kita ya. Sini minum sana gaduh, sini tumpuk. Hari itu pun berapa orang yang bergaduh. So saya takut saya pun nanti tumpuk orang. Oke, puji Tuhan. Dan kami juga baru balik dari Sabah. 2 minggu kami baru hari Selasa kami balik. Dan ada satu orang tanya kami, wah syukurlah kamu dapat rehat di kampung. Tiada hari tanpa pelayanan sebenarnya. Setiap kali kami balik kampung dalam 10 tahun kebelakangan ini, kami bukan makan minum kami punya kerja ya, tapi kami menuai jiwa-jiwa. Itu kerja kami kalau balik kampung. Nah, saya diberi satu tema, yaitu Tuhan sumber berkat. Minggu lalu 31 hari bulan saya diundang satu khotbah di gereja SIB di satu kampung, dan sangat besar lah gereja mereka, dan saya bawa penuaian jiwa. Nah, apapun pesta menuai sebenarnya, kalau kita yang di dalam Tuhan, kita ambil kesempatan untuk menuai jiwa ya. Dan hari ini Tuhan sumber berkat. Di dalam Ulangan 8:7-10 begini firman Tuhan. Dengar baik-baik, sebab saya punya lidah ada beberapa ulcer, jadi mungkin susah sebutan, kadang-kadang lari. Kesan di Sabah panas dan banyak bercakap lagi, siap malam ada pelayanan, jadi kadang-kadang tersasul sedikit penuh dengan ulcer. Sorry ya, kalau dengar baik-baik lah ya. Nah, ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Buka mata rohani kami untuk kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan, dan juga telinga rohani kami agar kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan-Mu, dan urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Biar apa yang diperkatakan hanya kata-kata daripada Roh Kudus, agar hari ini, hari yang sungguh luar biasa bagi kami dapat menangkap sesuatu daripada firman Tuhan, dapat bertumbuh dalam hidup kami, dan kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Nah, latar belakang tentang perikop firman Tuhan ini. Okay, next. Nah, firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Musa kepada umat-umat Israel waktu mereka perjalanan yang membawa umat-umat Israel keluar daripada perbudakan di Mesir. Dan itu mereka menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Dan itulah kata-kata atau firman yang dikatakan oleh Musa itu, segala sesuatu ada di situ. Begitu juga dengan kita semua. Tuhan sudah siapkan satu masa depan yang segala sesuatu ada. Cuma mana kita mau pilih, kiri atau kanan? Ya, itu terserah kepada kita. Jadi waktu ini kalau kita mungkin kita pernah dengar dan pernah baca bagaimana umat Israel, mereka berputar atau berpusing-pusing, dan mereka mengeluh, mereka komplain bermacam-macam. Ada ini, ada itu, kata mereka tidak cukuplah, tidak cukup inilah, walaupun mana yang roti dan makanan dari surga itu turun langsung kepada mereka di padang gurun. Tapi mereka masih lagi tidak puas hati, dan sehingga Musa berkata firman ini kepada mereka.
Dan bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita pernah bersyukur? Inilah masanya. Waktu pesta mulai, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ambil kesempatan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, berkat boleh, next, boleh dipandang kepada dua sisi. Atau kita boleh lihat dua sisi atau dua maksud dalam berkat. Yang pertama, sisi pandang dunia. Dalam Kejadian 27, 36 sampai 38. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Ini yang adik-beradik ya, yang adik bungsu yang selalu menipu bapak dia, menipu abangnya. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, adakah bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Lihat itu, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah, lihat itu, kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, dia anakku. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dengan suara keras menangislah Esau. Dalam dunia, berkat adalah sesuatu yang kita ingat, wah kita kaya, kita begini-begini. Dan sebagai pengetahuan kita, kalau dulu di zaman perjanjian lama, kalau mereka ucapkan berkat itu memang terjadi begitu. Sebab itu kenapa jadi rebutan kata-kata berkat. Jadi rebutan bagi. Lihat ini, adik-beradik sampai adik dia menipu karena dia mau berkat daripada bapak dia. Dan sekali diucapkan tidak boleh ditarik balik. Sebab itu kita jangan main-main. Kalau baik yang kita katakan, walaupun kita boleh minta ampun kepada orang, tapi itu sudah melukai orang. Sama juga dengan berkat. Kalau sudah diucapkan oleh sesuatu kepada seseorang, dia tidak boleh ditarik balik. Dan berkat jangan main-main, ya. Sebab itu kenapa kita selalu kita katakan biar kita jadi berkat. Ini hal dunia. Kalau dunia dipandang, mereka memandang kepada kekayaan. Kalau ada mereka kereta besar, rumah besar, istri yang besar, bukan, istri yang ramping. Mereka kata itu berkat. Jangan marah. Yang kedua, sisi pandang surgawi. Paham baik-baik ini supaya kita boleh ikut ya firman ini. Dalam Roma 14 ayat 7. Nah, lihat ini. Ini yang kita mau belajar hari ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan firman Tuhan. Dia bukan kata, makananku ialah babi hutan, babi bandar. Saya 2 minggu di kampung, mungkin 1-2 kali saja saya tidak makan babi. Berapa babi dipotong, diguling, dipotong. Sampai istri saya tanya tadi, masih muat gak kau punya baju? Saya tinggal boy, saya tidak makan pagi, tak boleh cakap. Nanti ya, melentung saya punya perut. Betul, ada satu baju yang saya bawa hari itu, sebenarnya itu baju itu selalu tidak kelihatan sangat saya punya perut. Waktu itu, boleh tanya istri saya, aduh macam saya mengandung. Itu kata dunia, itu berkat kalau ini semuanya. Tapi kalau kata firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah sisi pandang surgawi. Dan ini yang kita mau belajar hari ini, ya. Supaya sementara kita diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan kita, sementara itu juga kita kenyang rohani. Oke, next. Contoh berkat rohani. Ini beberapa saja, terlalu banyak. Kalau kita bahas tentang berkat rohani dan surgawi, 1 hari 2 hari kita tidak boleh siap membahasnya. Contoh berkat rohani beberapa yang saya ambil. Yang pertama, keselamatan kekal dalam Kristus. Ini adalah berkat rohani. Kamu tidak boleh dapat di dunia, tidak ada. Tuhan boleh banyak, agama boleh banyak, tapi kamu hanya boleh dapat keselamatan dalam Kristus. Itu adalah berkat. Pengampunan dosa. Ada siapa-siapa yang pernah mengatakan, aku boleh mengampuni orang ini, dia anakku dan dia bawa saudara, tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Kita selalu dengar begini-begini agama-agama lain, kepercayaan lain. Tapi satu-satunya pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran, itu tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak
perilaku. Jadi pengampunan itu hanya dalam Yesus. Jadi itu adalah berkat surgawi yang kita peroleh. Damai sejahtera dan sukacita. Saya banyak juga berkawan dengan orang-orang businessman. Dan jutawan, ada yang bilion juga. Tapi mereka punya hati. Mereka tidak ada sukacita. Mereka tidak ada damai. Tidak seperti kita. Walaupun hanya 5 ringgit di poket, tapi tetap tersenyum. Saya, bukan apa. Saya tahu bulan ini karena company ada masalah sedikit, kami mau hidupkan balik company. 9 bulan saya belum bergaji sampai hari ini. Saya punya jemaat tidak nampak Allah tidak bagi tahu mereka. Saya punya muka tidak pernah berubah. Karena saya ada Yesus. Amin. Itulah Tuhan kita. Nah, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Roh Kudus. Semasa kami balik kampung, karena ada penyertaan Roh Kudus, banyak mukjizat terjadi setiap kali kami balik kampung dalam 10 tahun kebelakangan ini. Karena ada penyertaan Roh Kudus, kami didoakan oleh para pemimpin dan kami balik turun sahaja di Epot. Kami sudah disambut oleh anak rohani. Kami boleh jadi berkat di sana. Kekuatan untuk menghadapi badai itu. Kalau kita tidak boleh dapat di dunia. Kami kehilangan 3 kali. Kali ketiga 3 kali, dan kali ketiga itu tidak mudah sebab umuran anak itu 9 tahun. Dan kalau tidak ada Tuhan yang menyertai berkat daripada surgawi, bukankan berdiri di sini, kami sudah tinggalkan Tuhan. Tidak mudah menghadapi semua itu, tapi karena ada berkat rohani, kekuatan untuk menghadapi badai itu, kesembuhan rohani. Ada banyak orang sampai boleh berkhotbah di sini, tapi hati mereka sakit. Mereka boleh jadi penatua, mereka boleh jadi deacon, mereka boleh jadi gembala sidang apa, itu tidak menjamin. Ada ramai mereka yang luka dalam hati, tapi di dalam Tuhan ada kesembuhan rohani. So ingat ini contoh berkat rohani. Next, maknanya berkat adalah sesuatu yang tidak kita kerjakan, betul? Karena kita telah peroleh dengan cuma-cuma dan tidak ada di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus kita boleh mendapatkan. Dan pertanyaannya, karena kita sudah diberkati, apakah yang perlu kita lakukan? Kita sudah diberkati ini, kita semua diberkati. Saya nampak semua cantik-cantik, semua molek-molek, semua senyum hari ini. Ya, jangan pula ingat yang di bawah sudah yang dikumpul-kumpul makanan itu, jangan ingat itu dulu lah. Kita ingat Tuhan dulu. Nanti makan satu babi kicap. Ada babi kicap tadi, babi hutan. Nah, karena kita sudah diberkati, apakah yang perlu kita lakukan? Next. Jadilah berkat, walau apa sekali situasi dan keadaan. Jangan sampai keadaan itu yang menentukan kita, tapi biar kita yang menentukan keadaan itu, supaya dalam situasi apapun kita tetap jadi berkat. Dan salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu Daniel. Kita selalu dengar ini, Daniel di bawah singa. Nah, dalam Daniel 6:19-21, begini firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru atau terburu-buru ke gua singa di mana Daniel dibuang, ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, ini raja, Daniel, hamba Allah yang hidup. Perkataan ini kita sudah tahu bagaimana Daniel jadi berkat. Daniel dibuang di gua singa, ya, dan dia belum melihat Daniel. Dia belum sampai ke gua singa, dia belum melihat Daniel yang masih hidup. Tapi Daniel, hamba Allah yang hidup, dia sudah memuliakan Tuhan atau Allah yang ada. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia, atau sanggupkah Tuhanmu menyelamatkan engkau? Kalau kita lebih faham, hamba Daniel, Tuhanmu yang kau sembah, dia sanggupkah tolong kamu? Ini kalau kita punya perkataan sehari-hari. Telah sanggupkah yang melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 21. Apa kata Daniel? Lalu kata Daniel kepada raja, "Cilaka kau raja?" Oh bukan loh. Salah. Ya raja, kekallah hidup. Dia di dalam gua singa, dibuang dalam gua singa, dan dia memang kalau kita dibuang di gua singa, saya belum sampai, saya sudah kena bahan.
Dan mungkin kata-kata saya waktu itu kalau dibuang, tidak apa orang, kau pun mati juga, kau pun mati juga. Betul, itu kata-kata kita di sini, tapi bukan di sini, di kota pujian, yang di luar sana. Kata-kata Daniel, ya Raja, kekal hidupku. Next. Bersama ini ku berikan perintah. Ini yang terus kita ke 26 ya. Bersama ini kata Raja, ya Raja. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kesan daripada Daniel, Daniel yang kalau kita tahu kenapa dia dibuang, karena dia dilarang sebenarnya dia difitnah. Ya, dia difitnah, dia dilarang untuk menyembah, tapi dia tetap menyembah kepada Tuhannya, kepada Allahnya yang hidup. Nah di sini bersama ini perintah raja, bukan main-mainan. Kalau perintah raja sampai sekarang pun kita tidak boleh lawan, apalagi dulu, ya sangat kuat dia punya kuasa. Nah harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Di situ dikatakan, ini raja sendiri berkata, harus yang semua di bawah kekuasaan saya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia bukan orang percaya. Kalau kita tahu ini raja. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, kata raja itu, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Kita bayangkan dalam situasi begini, dan karena peraturan itu sudah ditentukan, raja pun tidak boleh tarik peraturan itu, bahwa dia akan dihukum dan dibuang. Seperti mana Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke perapian api itu. Yang menolong, ada satu lagi pribadi yang menolong mereka, yang berjalan bersama mereka bertiga. Dan Daniel juga di sini kita boleh lihat bahwa setelah walaupun keadaan yang begitu kepepet kata orang, terpaksa dan dia memang matilah kalau sebenarnya kalau dibuang singa. Dia tetap memuliakan Tuhan, dan dia tidak pernah balas jahat itu. Dia tidak pernah mengatakan raja ini begini-begini, tapi dia di awal tadi dikatakan raja kekallah hidupmu. Jadi di dalam keadaan yang begitu sebenarnya menakutkan dan memang hanya mati, tidak ada hidup dan mati, hanya mati, dia akan mati. Itu yang dia boleh ingat. Namun dia tidak pernah keluarkan kata-kata yang mengutuk raja, yang memburukkan raja. Tidak ada kata-kata. Dan karena dia jadi berkat, itulah berkat. Dia menjadi berkat, dan raja sendiri memerintahkan semua orang yang di bawah kekuasaan saya harus takut kepada Tuhan hambanya Daniel, atau Allah yang disembah Daniel. Dia mengajak semua orang, dia memerintah berperintah. Jadi ini adalah berkat daripada Daniel sendiri. Di dalam keadaan situasi yang begitu, dia tetap menjadi berkat. Sebab itu saya katakan berkat. Kalau dunia, kalau kamu tidak ada ini, tidak ada kereta besar, tidak ada rumah besar, tidak ada ini, kamu dikatakan kamu tidak ada berkat. Tapi di dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun, situasi apapun, waktu Daniel ini dibuang ke gua singa, dia tidak pernah mengutuk raja, dia tidak pernah menjahatkan raja. Sebab itu raja memerintah seluruh yang di kekuasaan saya, mereka harus takut kepada Tuhan. Ini raja yang memerintah, bukan ini seorang raja yang bukan percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan, dia bukan seorang hamba atau dia bukan pastor. Tapi sampai dia boleh mengatakan kata-kata ini karena dia diberkati oleh Daniel. Sebab itu di dalam apapun keadaan kita, di tempat kerja, kadang-kadang kita dianiaya, khususnya macam anggota-anggota PDRM. Mereka dianiaya. Kalau mereka ikut Tuhan, mereka akan dianiaya. Ada saja mereka yang coba jatuhkan mereka. Kami ramai di gereja pun berapa orang PDRM, anak buah istri saya ramai, kami punya orang-orang PDRM dan ATM. Dan ramai mereka teraniaya karena mereka tidak ikut ini, tidak ikut itu. Mereka mau ikut Tuhan, dan mereka dianiaya. Tapi adakah kita masih boleh jadi berkat? Adakah kehidupan kita sebagai PDRM, walaupun dianiaya, kita boleh jadi berkat? Pasti boleh, kalau Anda di dalam Tuhan. Kita dalam pelayanan,
Kita dianiaya, kadang-kadang bermacam-macam orang yang menganiaya kita. Sebab mereka lihat kita dipakai Tuhan, tapi mereka tidak mau berusaha untuk dekat dengan Tuhan, tapi mereka mau berusaha pula jatuhkan kita. Ingat, kita boleh masih jadi berkat kan tidak? Oh, dia ini dia ketua kota begini, tapi dia jatuhkan saya begini-begini, saya pun akan jatuhkan dia. Itu dunia, itu bukan surgawi. Dan biar kita berbicara tentang surgawi, hidup kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus oleh Yesus, dan kita ada di dalam kehidupan kekal. Kenapa kita tidak boleh jadi berkat? Kalau kita katakan duit, kita boleh bagi orang duit. Banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau kita katakan saya ada rumah besar, banyak orang yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen, mereka punya rumah lebih besar daripada kita. Sebab itu, berkat bukan ukuran daripada apa yang kelihatan oleh mata dunia, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Kita yang pertama itu kita belajar dari Daniel. Dalam keluarga kita kadang kita kadang-kadang adik-beradik karena berebut tanah, ada yang menganiaya satu sama lain. Berebut ini, berebut itu, ada? Memang ada. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita akan ditemukan oleh orang-orang yang sedemikian. Sebab itu hari itu di beberapa gereja juga waktu kami bercuti hari itu, saya dengar ada ini pahit lah itu segala macam. Saya beritahu mereka, jika kamu tidak mau disakiti, tolong tinggal di hutan, tinggal dengan monyet. Saya beritahu mereka. Selagi kita hidup di dalam komunitas, selagi kita ada dua orang walaupun suami istri, pasti ada sakit menyakiti. Kecuali Pastor David dengan istri, mereka tidak ada sakit menyakiti. Kalau kami selalu ada. Amin, Pastor. Saya bilang dia macam ada saja ini. Selagi kita di dalam komunitas minimum 2 orang, pasti ada hal yang sakit menyakiti. Tapi di dalam hal kesakitan itu, waktu kita disakiti, boleh lagi kita jadi berkat. Itu masalah dia, itu apa yang kita yang sangat penting. Masih bolehkah kita jadi berkat waktu kita disakiti, waktu kita dianiaya seperti mana Daniel? Masih bolehkah? Waktu Paulus dan Silas, mereka dimasukkan dalam penjara, ya, karena mereka beritakan firman. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya memuji, menyembah Tuhan. Akibatnya kepala penjara juga terima Tuhan, dan seisi keluarganya dibawa terima. Akibatnya, walaupun mereka dikatakan begitu di penjara, sedangkan mereka beritakan kebenaran firman Tuhan. Paulus dan Silas, atau Saulus dan Silas waktu itu dianiaya, dimasuk penjara yang paling dalam, dan dikunci lagi, dirantai lagi, takut mereka lari. Tapi mereka hanya memuji, menyembah Tuhan, dan seluruh penjara itu bergegar dan hancur semua, dan mereka boleh lari kalau mereka mau lari. Dan mereka bagi pilihan, mereka tidak mau lari. Dan akibatnya kepala penjara dan seisi rumahnya terima Tuhan, berterima kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau kami sudah jangan lebih 40 menit. Yang kedua, jadilah berkat melalui kehidupan pribadi. Dalam 1 Petrus 3, 9 dan 10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu, lihat itu, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini kita boleh lihat ada firman Tuhan, ya. Kalau kita mau jadi berkat dalam kehidupan pribadi kita, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Waktu Tuhan memanggil saya keluar daripada gereja lama saya, dan macam-macam lah yang saya dengar, begini begitu. Lastnya dalam 2-3 bulan kami berlega-lega, sebab kami bukan bertujuan untuk membuka gereja.
Dan satu hari, yang ini yang sebelah pastor ini, dia ikut di rumah kami, dia ini macam anak kami juga ini, dia sebaya dengan anak kami yang dipanggil Tuhan. Nah, setiap malam 2 minggu dia di rumah kami itu waktu cuti sekolah 2024. Dan satu malam itu Tuhan gerakan saya lepaskan pengampunan kepada mereka ini sekian. Dan siapa kita mereka? Dia, istri dan anak. Kami di atas katil itu, kami setiap malam kami fellowship. Dan jom kita lepaskan pengampunan dan kita memberkati mereka, mengampuni dan lepaskan pengampunan dan memberkati mereka. Dan setiap malam ya sampai dia balik. Apa yang terjadi selepas itu? Tuhan buka jalan, dan Tuhan buka jalan untuk kami boleh rintis gereja dan kami semua ini bangkit sama-sama. Kalau saya membalas cakap ini cakap itu, apa akan terjadi? Saya dikutuk Tuhan. Jangankan buka gereja, saya akan dikutuk Tuhan. Betul. Sebab firman Tuhan sini sangat jelas. Hendaklah kamu berkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai Tuhan harus menjaga lidahnya. Kadang-kadang waktu memang kita tidak bersalah, betul. Memang kita tidak bersalah. Tapi apakah yang kita mau balas dengan mereka? Sebab itu saya selalu ajar di mana banyak gereja. Dalam soal hal pengampunan, kalau kita mau jadi berkat, orang biasanya kalau dunia yang bersalah yang minta ampun, betul. Siapa kita selalu kata, oh yang salah minta maaf dengan adik kamu, minta maaf dengan abang kamu kalau begadukan baju kecil, atau di dalam gereja atau dalam keluarga, kamu yang salah minta ampun. Tapi dalam Yesus lain, kebalik. Siapa yang tidak bersalah, dia yang minta ampun. Betul Pak? Betul Pak Pastor? Karena orang yang bersalah, dia tidak akan pernah mengaku dia bersalah. Yang kedua, Yesus tidak pernah bersalah, tapi dia mati bagi kita. Amin? Nah, sebab itu, ingat, kalau sudah suami bersalah, kamu perlu minta ampun. Minta ampun, ampuni saya suami sebab kau bersalah, bilang. Itu kalau kata-kata perempuan. Jangan ketawa, nanti saya lihat kamu punya muka, saya tahu ada masalah itu. Jadi di dalam situasi begini, saya sampai sekarang saya masih lagi lepaskan berkat bagi mereka, mendoakan mereka, lepaskan berkat bagi mereka. Sepanjang 20 tahun saya dalam pelayanan, saya tidak pernah dikatakan buruk oleh orang yang bukan percaya. Tidak pernah saya. Malah orang yang tidak percaya kadang-kadang mereka yang macam memberikan saya kata-kata inspirasi, teruskan, tapi mereka bukan orang percaya. Nah, ini situasi dia. Kalau kita mau kita jadi berkat, walaupun kamu dianiaya, kalaupun memang itu kamu di pihak yang betul, tolong jangan balas kejahatan. Amin. Kita pernah lihat itu satu cerita Cina kan, dia cakap tuwong fehong. Lepas itu kan dia punya bapak, dia punya anak, nampak yang satu bunuh bapak dia. Kalau saya besar saya akan bunuh dia, bunuh bapak yang bunuh orang yang bunuh bapak saya. Lepas itu anak yang dibunuh itu dia, oh ini orang yang bunuh bapak saya, tidak pernah habis-habis akan balas jahat dengan yang jahat. Betul? Tapi kalau kita balas jahat, kejahatan orang yang kebaikan, situ akan stop dan mereka akan diberkati, kita juga diberkati. Amin. Puji Tuhan, ya puji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita di dalam keadaan sebegini, waktu di dalam satu saat yang paling terendah, Tuhan ada dan Tuhan mau kita terus jadi berkat. Yang ketiga, jadilah saluran berkat kepada semua orang. Kita sudah peroleh berkat-berkat tadi dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu mati lagi di kayu salib. Semua yang daripada surgawi kita tidak perlu kerjakan. Semua kita peroleh dengan cuma-cuma. Sebab itu Efesus 1:3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita sudah terima semua berkat-berkat tanpa kita kerjakan.
Keselamatan yang tidak ada di luar di luar Yesus, kita dapat di dalam Yesus. Pengampunan kita dapat dalam Yesus. Damai, sukacita, damai sejahtera, semua kita dapat di dalam Yesus. Kadang-kadang kita mendoakan orang mereka di dalam keadaan yang sangat terpukul sekali. Bila kita doakan mereka, puji Tuhan, saya sudah ada damai. Next. Nah, ini beberapa foto. Ada banyak lagi. Ini beberapa yang foto yang sempat ya kami Nah, yang atas sebelah kiri itu umur 99 tahun. 2023 kami pernah layani dari Bapak, dia hanya terbalik. Ini kakak kepada bapak istri saya, anti dia. So waktu kami 2023 kami melawat dia hanya terbalik, tidak mampu apa-apa. Puji Tuhan. Dia umur 99 tahun, dia boleh duduk dan dia boleh ingat macam-macam yang dulu sebenarnya istri dan kakak dia mereka tes lah. Kamu ingat ini, ingat. Semua dia ingat. Hasil dari doakan 2023 dan hari itu kami melawat. Yang di tengah itu, dia adalah seorang bekas pejabat awam dan dia tidak boleh berjalan, dia sudah kena stroke. Kami doakan dia di gereja. Sebelah kanan, yang bapak itu, yang dulu itu dia sempat dulu dia pas ternyata boleh berjalan sudah, dan dengan istri dia yang tua itu kami doakan mereka. Dan di bawah ini dia bawah kiri, dia tak boleh berjalan, dia masalah urat kejepit dan berdiri pun tak boleh. Yang tengah-tengah ibu tunggal, yang sebelah kanan kepalanya baru di sebab pada tahu pertumbuhan macam mana. Nah, setiap kali kami balik kampung, kami melayani orang-orang. Sebab kami tahu yang kami bawa kepada di kampung, kami bawa Yesus. Karena Yesuslah sumber berkat. Ada satu yang tidak ada di sini. 2 minggu lepas, selepas kami melayani satu gereja, kami dibawa untuk mendoakan satu orang yang kena kanker, seorang bapak. Dan saya digerakkan oleh Roh Kudus bahwa dia terima Tuhan, bahwa dia mengampuni, bahwa dia minta ampun dengan Tuhan. Dan saya bawa dia. Dan berapa hari lepas dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau kami tidak jadi berkat, kalau kami tidak mau jadi saluran berkat kepada orang-orang, saya tidak tahu bagaimana kemana Bapak ini pergi. Ambil kesempatan, walaupun memang sangat terlalu sibuk lah, memang kami sangat sibuk, tapi kami ambil kesempatan untuk melawat, menjadi berkat kepada orang-orang di situ. Di beberapa kampung juga sebenarnya. Kami kesini, kesana, kesini. Kami cari orang-orang yang perlu didoakan. Dan saya bagi tahu 2 gereja dan 2 SID, gereja SID, saya bagi tahu mereka. Tolonglah bawa gereja ini keluar, cari jiwa-jiwa di luar. Tolong bawa, jangan bawa orang-orang. Ada banyak orang mereka tidak mau datang gereja. Tapi kalau kita bawa gereja keluar kepada mereka, mereka akan ikut. Ini sudah terbukti, banyak sudah kami buat. Soalnya kalau kita di 2 gereja, tolong bawa gereja ini keluar daripada bangunan ini. Dan di situ, walaupun dalam 2 minggu kami di kampung, banyak jiwa diberkati. Karena kami bawa nama Tuhan. Karena nama Tuhan itulah adalah sumber berkat. Dalam Pesta Menuai, ya memang kita kalau dari Sabah Sarawak itu masanya juga kita untuk sebenarnya kita happy sama-sama, ya. Kita boleh, macam tadi kita menari sama-sama muji Tuhan. Tapi masih bolehkah kita jadi berkat dalam situasi-situasi keadaan-keadaan yang sangat sukar? Kita belajar untuk dari Daniel, belajar dari Rasul Paulus dan Silas juga. Kita belajar dari banyak orang di dalam Alkitab. Dan waktu mereka dicaci maki seperti Yesus sampai di kayu salib pun, dia masih lagi mengucapkan ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun dia sudah pikul salib, walaupun dia sudah dicaci maki, dia diludahi, macam-macam yang dibuat kepada Yesus, tapi Yesus tidak pernah membalas. Kamu baca 4 Injil itu, adakah kamu pernah lihat Yesus membalas yang jahat? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua kita lihat adalah Yesus memberkati orang.
Yesus tidak pernah membalas. Dan satu pribadi saja kita boleh contohi, yaitu Yesus. Kalau kita lihat Yesus, kalau kita contoh Yesus, saya percaya apapun keadaan kita akan tetap jadi berkat. Kesimpulan, dalam Roma 12:11-15, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Lihat, orang yang menganiaya, berkati kata Tuhan, jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kesimpulan di sini, dalam apapun keadaan, mari kita terus jadi berkat. Kalau apapun keadaan kita, mungkin kita dianiaya, mungkin kita diburukkan, dijahati oleh bagaimanapun keadaan, kita harus pegang, saya mau jadi berkat. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Di tempat kerja khususnya kita yang dalam 8 jam kita bekerja, ada yang kerja sampai hari Sabtu. Ada saja orang yang coba menganiaya kita, tapi teruskan jadi berkat. Jangan lepaskan firman Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepada kami. Saya percaya kalau kita diberkati rohani, saya percaya lain akan mengikuti. Kalau kita cari kerajaan Tuhan, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saya sangat yakin percaya semua akan mengikuti. Kita pegang Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari pemain musik kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Mari kita semua berdiri. Nyanyi ini sebagai kita punya doa. Ambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan.